Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang hasil kinerja kami di wawancara restoran Baghdad Fried Chicken di Sukabirus. Sebelumnya memperkenalkan dulu member kami. Saya sendiri adalah Fadila Putra Irlani. Saya Jonathan lagi Fahri, Saya Boy Setia Prajurit. saya Muhammad Afandi Rahab. Kami akan mempresentasikan hasil kami dengan judul Proyek Sistem Delivery pada restoran Baghdad Fried Chicken Sukabirus. Oke, pertama-tama diawali dengan latar belakang. Jadi, manajemen dan resiko sangat penting bagi UMKM, termasuk usaha kuliner tradisional di sekitar kampus. Nah, salah satunya itu ada contohnya seperti yang kami jadi topikkan adalah Baghdad Fried Chicken, yang berdiri sejak awal tahun 2000 dan populer di kalangan mahasiswa. Eh, Meski memiliki pelanggan setia, usaha ini masih menghadapi tantangan seperti pencatatan yang masih manual, eh, promosi digital yang minim, dan belum adanya sistem pemesanan online. Lalu, berdasarkan wawancara dengan pemilik si Baghdad Fried Chicken ini, eh, dibutuhkan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas layanan dan memperluas pasar. Nah, eh rumusan masalah ada beberapa seperti satu, ya, bagaimana manajemen kualitas diterapkan dalam usaha Baghdad Fried Chicken. Ya, selanjutnya kedua itu resiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh si pengusaha UMKM Baghdad Fried Chicken dan bagaimana upaya memitigasinya. Lalu, ketiga, siapa saja stakeholder yang terlibat dalam usaha serta bagaimana eh, struktur peran masing-masing. Lalu keempat, apa solusi berbasis sistem yang dapat dirancang untuk membantu menyelesaikan permasalahan utama pada usaha Baghdad Fried Chicken. Nah, eh, tujuan penelitian ini ada beberapa, seperti yang pertama yaitu menganalisis kualitas pada usaha Baghdad Fried Chicken. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang dihadapi oleh si pengusaha dengan pendekatan risk management structure dan penilaian kualitatif. Lalu ketiga, ada mengidentifikasi stakeholder serta menyusun struktur organisasi usaha. Landasan teori pertama ada manajemen kualitas menggunakan pendekatan TQM atau Total Quality Management untuk menjaga konsistensi rasa dan kebersihan produk guna untuk dengan fokus pada perbaikan dan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan untuk menjaga konsistensi dan kebersihan. Selanjutnya ada manajemen risiko, mengadopsi kerangka ISO eh, 31000 atau 31000 dan analisis SWOT untuk mengelola risiko dan peluang guna untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko operasional sambil mengenali peluang usaha. Terakhir, transformasi digital menerapkan teknologi untuk efisiensi operasional melalui pencatatan digital, promosi, dan pemesanan online, guna untuk mendorong adopsi sistem digital pemesanan dan promosi online. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Bayu. Oke, untuk kemarin wawancara itu kita ajukan 3 poin utama, yaitu yang pertama tantangan selama menjalankan usaha ini, lalu cara menjaga kualitas dan juga kebersihan produknya, terus solusi yang kira-kira bisa dikembangkan untuk keberlangsungan dan kebermanfaatannya gitu. Next. Nah, untuk hasilnya itu yang pertama rasa ayam yang konsisten. Yang pertama untuk standar kualitas rasa ayamnya yang konsisten, terus kebersihan bahan baku dan proses produksi, tidak menggunakan stok lama, yang artinya semua stok seperti ayam, tepung terigu, minyak itu semua dalam 1 hari. Lalu
untuk menjaga kualitas bahan baku juga produksinya rumahan, jadi untuk semua bahan baku itu diolah sendiri. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, belanja bahan baku setiap hari, tidak menyimpan stok ayam mentah yang lama, terus minyak gorengnya diganti juga setiap hari, terus tidak menjual bagian yang tidak layak atau bagian yang banyak berdaya. Itu biasanya dibersihkan di produksi rumahan tadi. Tantangan yang pertama itu apabila kita menerapkan sistem delivery ataupun tidak, itu yang pertama, tidak bisa markup harga ketika bahan bakunya naik. Terus yang kedua itu beberapa customer itu eh, ingin memesan makanan ini secara delivery, secara online. Tapi eh, karena warung ini tidak bermitra dengan jasa logistik seperti Gojek, ShopeeFood, atau GrabFood, itu menjadi keluhan di masyarakat itu. Untuk yang ketiga, waktu tutupnya itu tidak menentu karena berdasarkan stok harian. Jadi ketika di hari itu sudah habis, ya sudah warung tutup. Lalu ini adalah gambaran stakeholder perusahaan saat ini. Jadi utamanya ada lima orang ya di sini. Yang pertama ada satu owner, dua bagian dapur atau backman, satu frontman bagian jaga di kasir, lalu ada supplier juga. Untuk supplier sendiri tidak diketahui jumlahnya berapa, tapi untuk stakeholdernya karyawan dibagi antara frontman dan backman, frontman bagian depan, eh, backman bagian dapur. Untuk suppliernya ada tiga, yaitu ayam, tepung, minyak. Oke, lanjut bagian perencanaan proyek, perencanaan proyek. Di sini yang pertama adalah ruang lingkup. Proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem pemesanan online berbasis aplikasi pengantaran seperti GoFood atau GrabFood ke dalam operasional usaha Baghdad Fried Chicken. Fokusnya utama ini proyek mencakup pertama pendaftaran dan aktivasi akun GoFood atau GrabFood. Yang kedua, rekrutmen dan pelatihan admin baru yang mengelola aplikasi. Lalu selanjutnya ada penyusunan SOP, pemesanan dan alur kerja delivery. Dan selanjutnya itu implementasi operasional harian berbasis pemesanan online. Untuk jadwal dan budgeting, yang pertama itu ada jadwal. Jadwal di sini diberikan task kode dari A sampai H. Yang pertama itu task kode A, pendaftaran usaha ke GoFood atau GrabFood, pengumpulan dokumen dan foto usaha, tidak berhubungan dengan task kode manapun dan berdurasi sekitar 2 hari. Lalu task kode B, pengadaan alat dan SOP untuk pengelolaan, tidak berhubungan dengan task kode manapun yang berdurasi sekitar 14 hari. Lalu task kode C itu rekrutmen admin yang berhubungan dengan task kode A dan B yang berdurasi 7 hari. Lalu ada task kode D yaitu seleksi administratif admin yang berhubungan dengan task kode C yang berdurasi 5 hari. Lalu ada task kode E yang tasknya itu pelatihan admin dan simulasi alur pemesanan yang berhubungan dengan task D yang berdurasi sekitar 14 hari. Lalu task kode F, soft launch dan promosi awal yang berhubungan dengan task kode E dan berdurasi sekitar 7 hari. Lalu task kode G, evaluasi kinerja dan revisi SOP dari umpan balik dari pelanggan yang berhubungan dengan task kode F yang berdurasi 3 hari. Lalu terakhir ada task kode H, penerapan sistem delivery yang berhubungan dengan task kode G, yaitu berdurasi 2 hari. Lalu ada budgeting. Di sini kami ada 8 total task. Yang pertama itu pendaftaran usaha ke GoFood atau GrabFood. Rinciannya itu seperti pengumpulan dokumen dan foto usaha. Budgetnya itu gratis. Lalu ada pengadaan alat dan SOP untuk pengelolaan. Di sini terbagi dua. Yang pertama ada bundle mesin kasir dan printer thermal. Yang kedua ada kertas dan mailbox dengan 50 pieces. Yang total 1.600.000. Lalu rekrutmen admin yaitu terbagi dua juga, masing-masing Rp150.000. Yang pertama itu paid promote Instagram post selama dengan 5 post. Lalu ada paid promote Instagram story. Lalu task 4 ada seleksi administrasi admin dengan budget mungkin ditentukan oleh perusahaannya. Lalu ada task 5 itu pelatihan admin dan simulasi alur pemesanan. Dengan rincian itu penyewaan tempat sekitar 1.500.000. Dan ada satu hal lain-lain seperti mungkin penyewaan tempat di furnitur dan lain-lainnya yaitu Rp400.000. Lalu ada soft launch dan promosi awal, rinciannya itu hanya promosi
dan budgetnya itu ditentukan mungkin oleh perusahaannya, lalu evaluasi kinerja dan revisi SOP. Rinciannya seperti survei kepuasan pelanggan. Itu hanya apa survei kepuasan pelanggan melalui form mungkin. Jadi tidak ada budget sama sekali. Lalu yang kedelapan penerapan sistem delivery itu yang harus ada di aplikasinya. Jadi total budget untuk saat ini ada 3.800.000. Lanjut ke tabel resiko. Berikut adalah resiko, dampak, kemungkinan, dan langkah mitigasinya. Yang pertama, ada admin tidak mampu mengelola pesanan, resikonya tinggi, tentu tidak karena level resikonya sedang dan kemungkinannya juga sedang. Dampaknya, terhambatnya pengantaran order makanan. Mitigasinya adalah pelatihan awal dan SOP jelas. Yang kedua, ada hujan saat ekspedisi, resikonya tinggi, ya karena level resikonya tinggi dan kemungkinannya tinggi. Yang berdampak sangat dapat merusak bungkus packaging dan mempengaruhi makanan. Mitigasinya, packaging yang tahan air seperti standing pouch, paper lounge anti air, atau kotak makanan yang dilapisi lapisan plastik. Lalu ada resiko cost tambahan untuk packaging, yaitu resikonya tinggi, ya karena level resikonya sedang dan kemungkinannya tinggi. Dampaknya sangat mempengaruhi laba pendapatan. Mitigasinya bagaimana? Markup harga untuk menutup cost packaging, mencari supplier packaging yang murah dan berkualitas. Lalu resiko selanjutnya adalah biaya karyawan tambahan. Resikonya tinggi, tentu, karena level resikonya besar dan kemungkinan sedang. Dampaknya peningkatan biaya tetap, yaitu mitigasinya penyuntingan anggaran yang kurang berguna. Lalu ada selisih stok yang tidak sesuai antara aplikasi dan fisik. Resikonya tinggi, tidak. Karena level resikonya itu kecil dan kemungkinan juga sedang. Dampaknya dapat merusak bungkus packaging dan mempengaruhi makanan. Lalu mitigasinya melakukan audit stok secara berkala. Selanjutnya yang terakhir, warung yang tutup terlebih dahulu karena tidak ada jam tentu untuk tutup. Resikonya tinggi? Tentu tidak. Level resikonya kecil dan kemungkinannya juga sedang. Dampaknya ini hanya transaksi pada aplikasi tidak dapat dilakukan. Mitigasinya bagaimana? Pemantauan stok dan pembacaan data stok harian. Oke, untuk bagian sumber daya manusia, di sini ada dibagi dua ya, tim proyek dan SDM operasional. Adapun tim proyek itu memiliki 4 peran, yaitu project manager yang bertanggung jawab mengawasi dan mengkoordinasi seluruh aktivitas, proyek dan rencana. Terus juga ada trainer itu yang melatih eh, calon peran admin ini. Terus juga ada quality assurance itu yang merancang dan memantau SOP dan alur kerja delivery. Terus juga ada konsultan UMKM itu yang ngasih masukan dan efisiensi biaya operasional. Nah, lalu untuk SDM operasionalnya ini pada proyek ini itu ada admin delivery tentunya yang tugasnya itu mengelola pesanan yang masuk dari aplikasi. Terus juga ada frontman yang membantu pengemasan order delivery. Terus juga ada backman yang goreng-goreng ayam dan lain-lain itu di dapur. Terus juga ada ownernya yang mengontrol dan mengatur peran lain. Nah, untuk stakeholdernya contohnya seperti ini. Jadi ada tambahan dari delivery system. Ya si adminnya pokoknya mengurusi si delivery system ini. Nanti dari sini juga ke online food delivery. Sini ada contohnya ada Gojek, Grab, Shopee, mungkin yang lainnya juga ada nanti. Udah sih, itu aja tambahannya. Nah, ini untuk bukti foto wawancara kita kemarin. Oke. Kesimpulannya itu proyek sistem Baghdad Fried Chicken bertujuan untuk meningkatkan layanan dengan mempermudah pesanan online, khususnya bagi mahasiswa. Melalui analis menyeluruh dan perancangan matang, solusi terukur dirancang. Integrasi dengan GoFood atau GrabFood diharapkan dapat memperluas jangkauan, mempercepat transaksi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi proyek sistem delivery pada restoran Baghdad Fried Chicken Sukabirus. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.